Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tema 6, subtema 1, Masyarakat Peduli Lingkungan. Hari ini kita akan belajar kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat, kata kunci pada judul teks non-fiksi, dan isi teks non-fiksi berdasarkan kata kunci pada judul. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti pada gambar? Jika pernah, terima kasih ya. Nah, anak-anak, gambar tersebut menunjukkan kegiatan membersihkan lingkungan kelas. Salah satunya yaitu ruang kelas. Anak-anak, tahukah kamu, kemerdekaan negara Indonesia diperoleh berkat perjuangan para pahlawan. Para pahlawan mengorbankan jiwa, raga, tenaga, dan pikiran untuk menjadikan Indonesia negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh sebab itu, setiap warga negara berkewajiban untuk mengisi, menjaga, dan mempertahankan kemerdekaan yang didapat oleh generasi terdahulu. Nah, anak-anak, berdasarkan hal tersebut, apakah setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk mengisi kemerdekaan yang didapatkan generasi terdahulu? Ya, benar. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk mengisi kemerdekaan. Nah, bagaimana cara warga negara Indonesia untuk mengisi kemerdekaan? Apakah kamu tahu? Cara mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Di sini terdapat beberapa cara untuk mengisi kemerdekaan. Di antaranya ialah menjaga kelestarian lingkungan hidup, menggunakan produk dalam negeri, menaati peraturan dan tata tertib di sekolah, belajar dengan giat, tekun, dan rajin, serta melestarikan budaya asli Indonesia. Anak-anak, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, banyak kegiatan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mendaur ulang limbah atau sampah. Dengan mendaur ulang, kita dapat memproses kembali bahan yang pernah dipakai, misalnya serat, kertas, dan air untuk mendapatkan produk yang baru. Kemudian, untuk kegiatan yang kedua yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Dengan bekerja bakti, kita dapat bergotong royong untuk melestarikan lingkungan hidup demi kepentingan bersama. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengerjakan tugas piket kelas. Nah, tentunya kita sebagai siswa harus melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal ya. Misalnya, dengan membuang sampah di tempat sampah, kemudian tidak merusak tanaman sekolah. Nah, hal tersebut dapat menjaga lingkungan kelas agar tetap bersih dan juga nyaman. Kemudian, kita harus membersihkan rumah ya. Selain kita membersihkan lingkungan sekolah, rumah juga perlu kita bersihkan untuk kenyamanan bersama keluarga kita. Lalu, kegiatan selanjutnya yaitu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena hal tersebut dapat mencemari lingkungan di sekitar ya, dan sangat tidak baik untuk kesehatan. Nah, anak-anak, berdasarkan beberapa kegiatan tersebut, dapat disimpulkan setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mengisi kemerdekaan baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Apakah kamu tahu? Ya, benar. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga, untuk mengisi kemerdekaan di lingkungan sekitar kita, tentunya harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab ya anak-anak. Selanjutnya, kewajiban apa yang harus kita lakukan ketika kita di rumah?
Coba perhatikan gambar berikut ini. Kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar untuk mewujudkan kewajiban di rumah? Iya, benar. Salah satunya ialah membereskan tempat tidur, mencuci piring, menyapu lantai, dan mengepelnya. Lalu, adapun kewajiban kita di sekolah, yaitu melaksanakan piket, belajar dengan giat dan rajin, dan juga menjaga lingkungan sekolah agar tetap nyaman dan indah. Nah, selanjutnya, kewajiban kita di masyarakat salah satunya yaitu bekerja bakti atau bergotong royong. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan kepentingan bersama-sama ya. Nah, anak-anak, berdasarkan hal tersebut, sebagai penerus bangsa, sudah sepatutnya kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, di mana hal-hal yang positif tersebut sebagai sikap menghargai seluruh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan belajar kata kunci pada teks non-fiksi. Sebelumnya, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Teks non-fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Informasi dari teks dapat diperkirakan dengan mengetahui kata kunci pada judul. Nah, yang dimaksud dengan kata kunci ialah kata penting yang menggambarkan isi dari teks tersebut. Sekarang, coba kamu perhatikan dan amati judul teks non-fiksi berikut ini. Dari keempat judul, manakah yang menunjukkan kata kunci dari judul tersebut? Untuk judul yang pertama, yaitu lingkungan sekolah yang sehat. Untuk yang kedua, kegiatan penghijauan di lingkungan rumah. Kemudian, judul yang ketiga, menjaga kesehatan di masa pandemi. Dan judul yang keempat yaitu kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan sekolah. Nah, sudahkah kamu menemukan kata kuncinya? Sekarang coba perhatikan lagi judul teks non-fiksi berikut ini. Pada judul pertama yaitu manfaat berolahraga di pagi hari. Manakah yang menunjukkan kata kunci dari judul teks non-fiksi tersebut? Kemudian, untuk judul yang kedua, manakah yang menunjukkan kata kuncinya? Nah, sedangkan yang ketiga yaitu kegiatan remaja dalam melestarikan lingkungan. Manakah yang menunjukkan kata kunci dari judul teks tersebut? Dan yang terakhir ialah manfaat bercocok tanam di lingkungan rumah. Kata kuncinya ialah manfaat bercocok tanam dan lingkungan rumah. Nah, anak-anak, untuk mengetahui isi teks non-fiksi berdasarkan judul, sekarang kamu bacalah judul teks pada buku halaman 5. Sudahkah kamu membacanya? Nah, sekarang apa judul teks tersebut? Ada berapakah kata kunci yang terdapat pada judul teks tersebut? Kemudian, apa perkiraan isi teks berdasarkan kata kunci yang sudah kamu temukan? Nah, sekarang apakah kamu sudah memahaminya? Jika sudah, terima kasih ya. Nah, selanjutnya kamu baca kembali judul teks pada buku halaman 9. Kemudian, setelah kamu membacanya, apa judul teks tersebut? Ada berapa kata kunci yang terdapat pada judul teks tersebut? Setelah kamu membaca kata kunci, apa perkiraan isi teks berdasarkan kata kunci yang sudah kamu temukan? Nah, apakah kamu sudah menemukannya? Jika sudah, bagus, kamu memang anak hebat. Sekarang, coba kamu perhatikan judul teks non-fiksi berikut ini. Judulnya ialah pentingnya menjaga kelestarian hutan. Nah, coba kamu perhatikan dan amati judul tersebut dengan baik ya. Berdasarkan judul tersebut,
manakah yang menunjukkan kata kunci dari judul teks tersebut? Iya, benar. Kata kuncinya ialah menjaga kelestarian hutan. Nah, setelah kamu menemukan kata kunci, apa perkiraan isi teks berdasarkan kata kunci yang sudah kamu temukan? Sudahkah kamu memperkirakan isi teksnya? Nah, sekarang coba perhatikan teks berikut ini. Coba kamu amati teksnya yang berjudul "Pentingnya Menjaga Kelestarian Hutan". Nah, setelah kamu membaca isi teks tersebut, apakah perkiraan isi teks berdasarkan kata kunci yang kamu temukan sesuai dengan isi teksnya? Jika sudah, bagus ya. Berarti kamu sudah bisa memperkirakan isi teks berdasarkan kata kunci yang sudah ditemukan pada judul. Meskipun kamu belum membaca isi teks sepenuhnya. Nah, anak-anak, berdasarkan pembelajaran tentang kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi, tentunya kamu sudah bisa mengetahui kata kunci pada judul teks dan memperkirakan isi teks berdasarkan kata kunci yang sudah kamu temukan. Nah, anak-anak, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Hari ini kita telah mempelajari kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kemudian, kita juga telah mempelajari bagaimana menemukan kata kunci pada judul teks non-fiksi, serta memperkirakan isi teks non-fiksi berdasarkan kata kunci pada judul. Anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat ya. Jangan lupa kerjakan tugas hari ini di buku tugasmu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan semangat yang baru ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.